Tanju SEMM. Para narasumber, Bapak Sales Brabar SEMSI, Kepala BKKBN Provinsi Bali, Ibu Dr. Rogalanda Dewa Ayu Lasmi MP, Asisten Deputi Pengarah Utama Gender Bidang Ekonomi Menteri PPPA, Bapak Dr. Ibu Tuswi Raoma SST MKes, Ketua Jurusan Gizi Poltekkes Denpasar, yang kami hormati pula Ibu-Ibu PKK dan Posyandu, mahasiswa Universitas Hindu Indonesia, mahasiswa Poltekkes Jurusan Gizi Denpasar, serta seluruh undangan yang telah hadir pada hari ini. Selamat pagi dan selamat datang di kampus Universitas Hindu Indonesia dalam acara Seminar Nasional Stunting dengan tema Penguatan Ekonomi dan Budaya, upaya izin saya sampaikan pada yang terhormat dari Kementerian PPPA Republik Indonesia dan wakili Ibu Lasmi. Izin yang saya hormati Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, Kakanda kami Agung Hari, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Indonesia dan sekali diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 3, Pak Pusardano, terima kasih atas fasilitas dan sambutannya. Yang saya hormati pula para materi, ada senior kami dari Kepala Jurusan Gizi, itu rekan-rekan dari Persada Nusantara Provinsi Bali, yang saya banggakan seluruh panitia dan tentunya Bapak Ibu undangan peserta seminar stunting pada pagi hari ini. Puji syukur saya sampaikan, saya panjatkan kepada Bapak Desa yang dewasa karena beliau selalu memberikan rahmat dan restunya kepada kita sehingga kita dapat berjalan dengan baik, kita dapat berkumpul bersama-sama di sini dalam keadaan sehat dan berbahagia tentunya. Izin perkenalkan, saya ikut saya Tanju. Dalam hal ini saya sebagai kapasitas Ketua Persada Nusantara Provinsi Bali yang dipercaya oleh Kementerian PPPA Republik Indonesia untuk menjadi rekanan pelaksanaan kegiatan seminar nasional stunting dengan tema penguatan ekonomi dan budaya upaya menekan angka stunting. Kami di organisasi sangat berkepentingan sekali
berkaitan dengan bagaimana kita menjaga tumbuh kembang anak agar suatu saat nanti organisasi-organisasi kepemimpinan, organisasi-organisasi pergerakan, organisasi-organisasi yang berbasis dengan Hindu khususnya di Bali itu memiliki seorang kader-kader pemimpin yang baik. Dan kentang matang dimasak diberi kapulaga. Mekarnya kemuning menarik hati. Selamat datang Ibu Menteri Bintang Puspa Yoga dalam seminar stunting di UNHI. Terima kasih. Penari terpana fokus pada suara sinden. Kekuatan kaki kuda sangat berdaya pada saat meeting. Anak Agung Ngurah Ari Dipayana, koordinator staf khusus Presiden, memberi penguatan ekonomi dan budaya upaya menekan angka stunting. Satu, selanjutnya, saudara Ibu, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, kalau kita bicara tentang stunting mungkin di Bali adalah terendah. Karena angka yang kita lihat di Bali angkanya sekitar 8, sekian persen. Dibanding dengan angka stunting nasional itu 23, sekian. Itu artinya bahwa Bali memiliki angka stunting yang cukup rendah. Tetapi kita tidak perlu berbangga dengan angka itu. Karena angka itu masih ada. Artinya masih ada persoalan-persoalan seperti stunting yang masih harus kita selesaikan. Ketika masih ada rasio angka yang dibuat secara rigid, berarti ada harus upaya yang sinergis yang dibangun secara bersama-sama untuk bagaimana stunting itu bisa ditekan dengan harapan sampai pada ke arah yang tidak ada angka stunting. Tentunya salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Hindu Indonesia, Ketua beserta pengurus DPP Persada Nusantara, serta hadirin yang berbahagia. Sebelumnya permohonan maaf saya sampaikan karena tidak bisa hadir secara langsung pada kegiatan Seminar Nasional Stunting. Apresiasi kepada Persada Nusantara atas kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua untuk meningkatkan kepedulian dan upaya kita dalam mencegah dan menekan angka stunting ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan, dan rancangan undang-undang ini telah disepakati di sidang paripurna DPR RI pada tanggal 4 Juni 2024 lalu untuk disahkan menjadi undang-undang. Untuk pertama kalinya, bangsa Indonesia memiliki satu payung hukum yang khusus memberikan perlindungan secara komprehensif kepada para ibu dan anak sejak janin hingga usia 2 tahun. Rancangan undang-undang ini juga telah meletakkan dasar normatif yang kuat bagi ibu dan anak, terutama di fase 1000 hari pertama kehidupan bagi perempuan dalam semua keadaan. Ibu bapak hadirin sekalian, kita ketahui bersama bahwa stunting merupakan masalah multisektoral. Penanganannya membutuhkan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak dan tidak akan dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri. Seluruh sektor pembangunan harus bersinergi untuk mengatasinya, dan unsur kunci dalam hal ini adalah terselesaikannya isu kesetaraan gender dan isu perempuan dan anak lainnya. Ini karena isu tersebut berperan memperdalam problem stunting. Untuk itu, sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Persada Nusantara dan berbagai pihak yang membantu penyelenggaraan kegiatan ini. Kami berharap berbagai pandangan dan pengalaman dari para ahli dan praktisi yang disampaikan pada seminar ini dapat menghasilkan rumusan strategi dan kebijakan yang efektif untuk menekan angka stunting di Indonesia.
Dwi Bayana SIP MIP, disilakan. Ini panggungnya ketinggian atau saya kependekan? Ini kayak stunting yang berhasil, stunting yang sukses. Om Swastiastu. Om Ayuganamastu Namasida Om Saraswati Dipati Namaswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Ini salamnya panjang. Ada beberapa yang memang tidak setuju salam-salam ini. Tetapi saya kira dalam semangat kita bersama, dalam suasana kebangsaan hari ini, salam-salam berbagai agama itu harus kita sampaikan. Bapak Ibu, Saudara yang saya hormati, pertama tentu apresiasi kepada Ibu Menteri Bintang Puspayoga, perempuan Bali hebat yang saat ini menduduki posisi Menteri PPPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Beliau tadi sudah menyampaikan sambutan melalui online, dan tentu ditambah lagi kehadiran perempuan Bali yang hebat yang kedua hadir di sini, Bu Laksmi. Ya, tepuk tangan Bu Laksmi. Ini Bu Laksmi ini awal karirnya di pariwisata, tapi singkang uangnya pariwisata. Itu akhirnya tidak berhenti di Bali, dan saat ini Bu Laksmi menduduki posisi asisten deputi di Kementerian PPPA. Kita harus lebih banyak putra-putri Bali menempuh karir di tingkat nasional, tidak hanya di Bali, dan tentu adik-adik semua harus punya semangat seperti Bu Bintang dan Bu Laksmi yang tidak hanya berhenti di Bali tapi berkontribusi dan punya reputasi di tingkat nasional. Pak Putu Sarjana, Wakil Rektor Universitas Hindu Indonesia, ini juga sahabat kita semua. Universitas Hindu Indonesia punya komitmen yang luar biasa untuk mengembangkan sumber daya manusia Hindu di tanah air, dan merambah lagi sekarang ini tidak hanya Hindu, karena saya lihat juga berteman dengan teman-teman sekolah tinggi agama Buddha. Nah, ini harus seperti itu, jadi tidak hanya Hindu tetapi kita punya jaringan di tingkat nasional. Sekolah tinggi agama Buddha Jinarah kita Lampung kemarin. Dan kita berbangga tahun ini Sekolah Tinggi Agama Hindu tidak hanya kita punya Universitas Hindu Negeri, tetapi kita juga punya Institut Agama Hindu Negeri, ada Tampung Penyang di Palangkaraya dan di Gede Pujo di Mataram. Kemudian sebentar lagi Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan akan meningkat status menjadi institut. Dan satu lagi nanti di Klaten akan muncul Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Jawa Dwipa. Jadi di era Pak Jokowi ini perkembangan sekolah tinggi agama Hindu cukup marak, dan tentu ini bersama Undi akan bekerja sama dengan baik. Teman-teman dari Persada Nusantara, ketua dan juga jajaran pengurus yang hadir pada pagi hari ini, dan juga narasumber dari Kepala BKKBN, kemudian dari Sekolah Poltekkes ya, Pak Putu, selamat pagi. Dan para semeton sarang sami, para titi sarang sami sane tresna sehen titiang sesanti yang yu bahagia katureng ligi desang yang para mekawi betara kawitan sarang sami, karena di hari yang baik ini purnama niki, purnama Jesta Sukrewage kalau nggak salah, wuku wayang, kita bisa bertemu dalam momen yang sangat penting ini, seminar nasional stunting. Ini jarang-jarang bikin seminar di purnama nih, biasanya purnama orang melukat, ada orang yang mengaturkan banyak ritual, dan hari ini juga polemik tentang melukat di purnama Jesta.
Tapi hari ini kita semua berkumpul di ruangan ini untuk membahas sebuah tema yang sangat penting bagi bangsa kita dan juga bagi Bali. Karena selama ini kalau kita mendengar kata Bali identik dengan dua hal. Satu, kita punya keindahan alam yang luar biasa. Orang bilang Bali ini punya dianugerahi alam yang cukup indah, gunung dan danau. Kita punya danau yang dan hutan yang cukup menarik perhatian banyak wisatawan. Dan yang kedua juga punya budaya. Bali itu alam dan budaya itu dua hal yang menjadi magnet bagi perkembangan ekonomi pariwisata Bali. Dan saya kira semua orang sekarang ini kalau ke Bali ada dua hal yang dicari, budaya dan alamnya. Tapi kadang kita lupa bahwa di balik itu ada hal yang ketiga yang sesungguhnya menjadi fundamental, menjadi fondasi dari berkembangnya dua hal yang lain. Alam itu suatu saat akan tidak indah lagi, apalagi pembangunan pariwisata itu kemudian tidak terkendali, akhirnya membuat alam itu menjadi semakin tidak indah. Alam bisa tidak begitu bertahan lama karena kita sendiri tidak mampu menjaga alamnya. Budaya juga tidak bisa terus-menerus kita banggakan dari masa lalu. Dia bisa suatu saat budaya itu akan berhenti, itu mengalami satu kemandegan karena tidak ada inovasi yang baru. Sesungguhnya di dalam dua hal itu yang berperan di dalam menggerakkan itu konservasi alam dan juga budaya itu adalah manusia. Ini yang kurang kita sadari sebagai sesuatu yang sangat esensial. Investasi untuk menjaga alam dan menjaga budaya mungkin sudah kita lakukan, tetapi kita kurang mempunyai perhatian untuk menjaga manusia, melakukan investasi manusia Bali, karena semua hal itu akan tergantung pada manusianya. Sehingga kalau kita melihat kekuatan apa yang dimiliki oleh Bali ke depan, tidak bisa tidak kita harus berharap pada kekuatan manusia Bali, tidak lagi pada alam dan juga budaya Bali. Karena budaya dan alam ini kita akan bisa jaga dengan baik kalau manusia Balinya akan semakin baik. Jadi faktor utama, faktor kunci bagi kemajuan Bali ke depan itu tidak bisa tidak kita harus mulai melakukan investasi manusia. Pertanyaan yang muncul Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana cara kita untuk membangun manusia Bali ini. Itu selalu muncul dalam pertanyaan kita, tetapi tidak menjadi diskurs, tidak menjadi narasi dan wacana yang diperbincangkan oleh kalangan publik di Bali. Membangun manusia itu kayaknya sesuatu tema yang nggak populer gitu. Tidak jadi sesuatu yang seksis dalam tanda kutip ya. Nggak menarik, tidak viral gitu. Tetapi kita yakin bahwa ini adalah sesuatu yang sangat mendasar. Strategi membangun manusia Bali itu caranya bagaimana? Kita beruntung sebenarnya leluhur kita para Tarekawitan punya sebuah pendekatan, punya paradigm yang luar biasa kita warisi sampai saat ini yang kita sebut sebagai manusia yadnya. Kadang kita mengidentikan manusia yadnya itu hanya ritual, mulai dari otonan, telu bulanin sampai ke bahkan sampai ke metatah perkawinan, itu kita sebut sebagai manusia yadnya dalam pengertian yang sempit. Padahal kita sesungguhnya punya cara untuk menjaga manusia itu dengan meminjam kerangka yang dimiliki dalam manusia yadnya dalam pengertian yang luas itu. Karena ini sudah mulai dibangun cara berpikirnya oleh para leluhur kita. Bahkan di dalam perut saja sudah kita
dibuat satu cara supaya dia bisa menjadi suputra, manusia yang unggul, megedong-gedongan, lahir kepuspungset, lubulanan, autonan, akambuhan, otonan setiap 6 bulan, kemudian ngeraja sewale untuk fase peningkatan umur, kemudian metatah pernikahan, samskara. Tetapi pernikahan juga ada filosofinya yang juga kita diwarisi oleh para leluhur kita. Bagi saya nggak usah meminjam yang lain untuk menjaga manusia Bali, kecuali kita menggunakan strategi dan juga cara berpikir yang sudah dimiliki oleh para leluhur kita. Hidup terkawitan itu yang kita gunakan. Karena saya melihat berbagai literatur mengenai pembangunan manusia itu selalu bicara holistik, bicara siklus kehidupan sama. Mulai dari lekat sampai kematian itu dijaga kualitas hidupnya, itu paradigm manusia seutuhnya yang dibangun dalam semua perspektif tentang pembangunan manusia di seluruh dunia. Bahkan yang berhasil seperti negara Skandinavia untuk menjaga tentang kualitas hidup itu selalu menjaga dari mulai lahir, mengandung, lahir sampai dia kematian. Bahkan kita di negara-negara yang boleh dikatakan punya kemampuan untuk menjaga kebahagiaan seperti di Bhutan, di beberapa negara yang lain, itu filosofi pentingnya adalah menjaga manusianya dari dia lahir sampai mati. Oleh karena itu saya harap di forum ini, terutama dari adik-adik Persada Nusantara, milah-milah alih cara berpikir untuk melihat ini, cara berpikir yang digunakan oleh para leluhur kita dalam manusiaannya. Nah, apa yang menjadi masalah kita sekarang ini? Seringkali cara berpikir kita dalam realitasnya, dalam prakteknya itu segmented, parsial, terkotak-kotak. Mulai yang ngurusin nak lahir itu pasti berbeda dengan ngurusin orang pemuda, ngurusin ketika menikah, ngurusin orang ketika dia bekerja dan meninggal. Kementeriannya pun berbeda. Kalau ngurusin anak ibu hamil dan lain BKKBN, anak-anak mungkin PPA, sudah pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga, setelah dia sekolah masuk Kementerian Pendidikan. Oh iya kan? Setelah dia bekerja, Kementerian Tenaga Kerja. Jadi akhirnya kita punya cara ngurus itu yang segmented, terkotak-kotak. Nah, akibatnya apa? Satu, ego sektoralnya besar sekali. Masing-masing hanya sibuk dengan apa yang menjadi tugas kementeriannya, tugas dari dinasnya. Kalau dia ngurusin ibu, ya ibu aja, enggak ngurusin yang lain. Padahal kalau kita membangun kualitas hidup manusia itu tidak bisa kita segmented, harus dalam siklus kehidupan itu. Harus dilakukan secara holistik dan integrated. Dan cara berpikir manusianya itu yang kita harus pakai. Nah, kita harus mulai mencatat berbagai hal yang harus menjadi perubahan kita ke depan sehingga kita bisa menjawab persoalan stunting ini secara lebih cepat. Yang pertama menurut saya adalah problem data. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua. Kita berhadapan dengan satu persoalan data yang kita miliki terkait dengan persoalan stunting maupun kemiskinan ekstrim, masing-masing punya data yang berbeda-beda. Kementerian Sosial tentang kemiskinan punya data, BKKBN punya data, Kemenko PMK punya data lagi. Jadi kita fragmented dalam pengertian data yang ada terkait dengan stunting dan kemiskinan ekstrim itu berbeda-beda. Belum lagi
ada upaya untuk tadi menutupi data. Datanya sebenarnya kalau kita mau terbuka, harusnya kita secara objektif bisa menghadirkan di depan kita semua data yang sesungguhnya ada. Karena apa? Kalau policy, kalau kebijakan itu tidak berbasis pada data dan evidence, akhirnya pembuatan kebijakan itu akan ngawur, tidak tepat. Maka yang harus kita lakukan pertama adalah mengintegrasikan data dan melihat secara bersama-sama data itu sebagai sesuatu yang penting untuk dijaga keobjektifannya, dia jaga keakuratannya. Karena apa? Kalau kita nggak punya data yang terintegrasi, itu tadi datanya beda-beda, bingung kita. Data beda-beda itu, belum lagi data yang kemudian dihaluskan tadi, entah itu untuk kinerja menterinya, kinerja bupatinya, kinerja gubernurnya. Akhirnya yang terjadi adalah penghalusan data gitu. Seolah-olah dia sudah berhasil, tetapi apakah itu objektif, kita bisa pertanyakan. Nah, ini satu isu penting kita bersama, bagaimana kita bisa menyatukan dulu dari sisi data yang kita miliki, sehingga kita bisa mengatakan evidence kita saat ini by name, by address, by domisili. Bahkan kita punya geospasial yang bisa lihat potret rumah orang-orang yang sekarang ini berhadapan dengan persoalan stunting itu kondisinya seperti apa. Karena by name, by address itu belum tentu, karena sekarang ini banyak kasus yang tidak tepat sasaran karena sekedar pada nama dan nick dan alamat, tidak dengan geospasial. Geospasial itu kalau Bapak Ibu sekalian lihat Google Map, itu bisa langsung lihat kondisi rumah seseorang. Jadi dia tidak bisa serta-merta mengatakan, mengklaim misalnya bahwa dia tidak memerlukan bansos kalau rumahnya tidak memenuhi kriteria bansos. Itu menurut saya satu hal yang harus kita masukkan teknologi, inovasi teknologi dalam data. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, setelah data ini duduk dengan baik, kita harus bicara tentang konvergensi program dan anggaran. Dan saya kira ini sedang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam beberapa tahun terakhir ini. Karena kita hitung semua kementerian ada anggaran untuk stunting misalnya. Di PPA ada stunting, di KBBN ada stunting, di Bensos ada stunting. Pertanyaannya, dengan data, dengan program yang sangat beragam itu, efektif atau tidak ternyata? Belum tentu. Ini harus ada orkestrasi untuk konvergensi program yang kita lakukan. Karena tadi, stunting itu bukan isu gizi saja. Sekarang ini ada upaya menyempitkan stunting itu persoalan gizi, enggak. Stunting itu bicara soal kualitas hidup, sanitasi, itu PU. Rumah, itu PU. Saluran air, PU juga, tapi juga kesehatan. Ada soal ibu, Kementerian Kesehatan, PPA juga. Ceramah, pranikah, Kementerian Agama. Jadi banyak hal yang memang terkait satu sama lain, tapi kita nggak pernah ada konsolidasi, konvergensi mengenai program itu. Akhirnya apa? Bapak Presiden memutuskan BKKBN harus menjadi leading sector yang mengatur orkestrasi ini. Itu Pak Kepala ya? Betul ya? Supaya masing-masing punya kemampuan untuk menjalankan fungsinya dengan tepat. Seperti ibaratnya sapu lidi. Kalau sapu lidi itu lepas, Bapak Ibu sekalian, kalau nyapu dengan sapu lidi lepas itu gak akan efektif.
Tapi kalau sapu lidi kita ikat, sapu lidi itu kita ikat dan menjadi sapu terorkestrasi, maka dia mempunyai kemampuan yang lebih efektif untuk menyelesaikan persoalan. Jadi masalah kita seringkali pada kemampuan mengkonsolidasi ini. Dan ini perlu tambahan lagi energi dari kelompok-kelompok di luar pemerintah, NGO, kelompok tokoh-tokoh agama, karena persoalan stunting itu memerlukan konvergensi. Misalnya CSR dari swasta, kemudian juga kita bicara soal tokoh-tokoh agama yang bicara tentang pendidikan pranikah. Di Katolik atau di Kristen itu sudah ada pendidikan atau kursus pranikah yang mengajarkan pada ibu-ibu dan juga keluarga calon-calon suami untuk dia menyiapkan diri sebelum pernikahan. Baik itu dari sisi psikologis, dari sisi ekonomi, dan juga dari sisi pendidikan mengenai kesehatan. Jadi pencegahan stunting nggak bisa saat dia sudah lahir dikasih gizi, tidak. Harus dimulai ketika proses pernikahan itu akan dilakukan, bahkan sebelum itu. Nah sayangnya ini titip Pak Sarjana mungkin di Parisada juga harus kita mulai dilakukan semacam kursus sebelum pernikahan itu dilakukan, sehingga pasangan suami istri yang setelah pernikahan itu siap menghadapi pernikahan itu secara ekonomi, psikologis maupun persoalan stunting ini menjadi concern mereka. Nah itu peran siapa? Itu Kementerian Agama dan Kementerian Sektoral, tapi juga Parisade yang juga ikut menjaga supaya ini tidak menjadi masalah kemudian lagi. Jadi manusianya juga harus dijalankan melalui strategi ini. Nah itu nomor 2, konvergensi dari program dan juga anggaran. Anggaran negara kita terkenal gitu, sudah banyak sekali anggaran yang dikeluarkan untuk penanggulangan kemiskinan, untuk mengatasi soal ini. Tapi kemiskinannya tidak pernah turun secara drastis. Kenapa itu terjadi? Karena itu tadi, konvergensi program dan anggaran tidak pernah dilakukan. Sehingga overlap, tumpang tindih, dan kemampuan kita untuk menjalankan itu tidak pernah bisa efektif. Yang terakhir adalah persoalan dari sisi lesson learn dan juga evaluasi kita terkait dengan eksekusi program. Banyak hal yang sudah bagus di tataran kebijakan, di tataran konsep, tetapi ketika diimplementasikan jadi amburadul betul. Nah itu membutuhkan satu model pengawasan yang lebih kuat. Tidak hanya dalam model yang kita kenal sekarang dengan MONEP, tetapi ada kepedulian masyarakat terhadap program yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Itu saya tadi bicara sama Pak Ketua Persada Nusantara Bali, bagaimana persoalan stunting itu juga menjadi concern dari klien Banjar, menjadi concern dari Seke Trune-Truni, menjadi concern dari PKK. Jadi aktivitas klien Banjar dan juga ketika Parum yang didata bukan soal persoalan adat saja, tetapi soal berapa warganya yang saat ini terancam stunting, berapa yang akan menikah, apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana meningkatkan gizi juga bagi anak-anak, bagaimana akses pendidikan bagi anak-anak dan kesehatan. Jadi Banjar itu harus menjadi satu ujung tombak dari pengawasan dan kepedulian terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Kalau ibaratnya kalau Bali sekarang ancungkan depol kalau soal budaya, ngai pawe ogoh-ogoh paling nomor 1 Bali. Kalau lomba tentang gong kebiar, gamelan, bleganjur nomor 1 Bali. Tapi kita harus mencoba menggeser itu pada persoalan-persoalan sosial, ekonomi. Kudone sing idang makan hari ini di Banjar. Berapa yang tidak bisa sekolah hari ini di Banjar. Sehingga kita juga punya perhatian terhadap kepedulian kita terhadap sekitar kita. Dan itu menurut saya solusi pada persoalan bunuh diri di Bali. Nah kurang perhatian, yang lain tidak tahu
masalah yang dihadapi oleh remaja dan juga manusia yang lain atau warga-warga yang lain. Kena pinjol kita nggak tahu, tetangga kita kena pinjol, tetangga kita stres berat karena persoalan-persoalan keluarga dia tidak mampu. Akhirnya apa? Satu keluarga bunuh diri kadang-kadang tidak mampu. Ekonomi mereka tidak bisa hidup untuk hari ini saja sulit. Akhirnya solusinya apa? Bunuh diri satu keluarga. Nah, itu kira-kira yang ingin saya sampaikan. Revitalisasi institusi sosial tidak hanya untuk kepedulian tetapi juga pengawasan terhadap apa yang terjadi dalam masyarakat, sehingga konsepsi Monyamo Braya itu menjadi sesuatu yang real, yang konkret, yang nyata membangun manusia Bali. Tanpa itu saya kira agak sulit ke depan kalau kita serahkan semuanya pada aspek-aspek yang kita anggap outsourcingkan ke orang lain. Oh, udah pemerintah yang ngurus tuh, udah yang ngurus orang lain, sehingga kepedulian kita terhadap persoalan ini semakin lemah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang menurut saya penting untuk saya sampaikan. Mudah-mudahan seminar hari ini tidak berhenti pada menambah tumpukan rekomendasi, tapi justru dengan seminar hari ini membangun komitmen bersama di tingkat lingkungan masing-masing, itu di PKK, di Seketruni, di Banjar, untuk melakukan sesuatu. Dan saya yakin itu yang menjelaskan kenapa Bali angka stuntingnya paling rendah. Dan itu juga akan menjadi bagian dari upaya kita untuk mengatasi soal kemiskinan dan persoalan sosial kita di Bali. Titi yang kira asapunika Presiden Katur lunas geng rena sinampuro untuk kekirangan untuk basa-basi itu sanai katur yang para pratu itu saya sareng sami puputan titian atau para mesanti. Om santi santi santi. Ya gini nggih. Tiang 1, Bulaksmi 2, 4 kalau. Kipang semua dapat Kami persilakan untuk foto bersama terlebih dahulu. Oh, foto kecap. Dan Ibu, kami mohon perkenan juga kepada para narasumber dan juga tamu undangan. Kami persilakan untuk ada senior. Mari, Pak. Mari.